setiap pemeriksaan kaki ditindih sama kaki meja, terus para interrogator tuh duduk di atas meja sampai ngecontot, saya tidak sadar. Nawacita yang pertama itu kan mau menyelesaikan soal ini. Kami penuh harapan dengan pemerintahan yang ada ini dan sesuai dengan janji Jokowi bahwa akan ada penyelesaian, kebenaran harus dibongkar dan bahkan super semar pun harus dibongkar. Dituduh mereka anggota PKI padahal juga tidak anggota PKI. Kalau saya memang benar-benar gerwani, tapi dia itu malah ansor dulu. Sentimen pribadi, terus di PKI-kan dan inginnya mengambil istrinya. Yaitu dijawab iya ya digebuk, dijawab tidak ya digebuk. Nah ini loh, negara Indonesia negara berdasarkan hukum. Ya, kita bertahun-tahun di penjara, tidak diproses hukum. Kita itu tidak tahu ya persoalan ini, tetapi dengan berita yang dimuat di Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata yang menyulut masyarakat bahwa Gerwani adalah pembunuh, adalah organisasi yang kejam, yang amoral dan sebagainya, yang jorok dan sebagainya itu, sehingga kita ditangkap dan diseksa, dipukuli sampai kita tuh sekarang pendengarannya juga berkurang, mata mengeluarkan darah, juga hidung mengeluarkan darah. Setelah itu dimasukkan tahanan selama 6,5 tahun. Di dalam tahanan pada waktu di resort tiap hari itu diperiksa, tetapi mereka itu mengatakan dibon. Jadi periksanya itu tidak pagi hari, tapi jam 9 ke atas, 9, setengah 10, jam 10 ke atas. Itu pertanyaannya itu jadi satu. Ibu yang di Jakarta, yang di Lubang Buaya tidak, karena saya memang tidak. Saya dulu memang di Egom, tapi di Egom itu belum lama. Saya nggak tahu itu kalau ada peristiwa di Jakarta. Di Egom itu Institut Pertanian dan Gerakan Tani Egom. Setelah ada peristiwa ini, terus tanggal 7-8 itu di demo sama KP kami, terus dirusak, kita dipulangkan terus di rumah, yaitu dikatakan kalau kita ini dari Lubang Buaya yang Gerwani, yang jenderal, yang membunuh jenderal, padahal itu tidak ada. Jenazah jenderal pun diangkat menurut visum atau forensik dalam keadaan utuh, meskipun itu sudah membusuk dan sebagainya, tapi dalam keadaan utuh, tidak ada matanya yang tidak ada penisnya yang tidak ada badannya yang tapi berita di dalam RRI waktu itu belum banyak TV, terus berita di koran-koran itu mengatakan bahwa Gerwani, sebagai kata kasarnya dikatakan saya tuh, dikatakan Gerwani itu yang tidak bisa kita dengar, ya. Sampai itu bukan kata-kata orang Indonesia sebetulnya, ya. Mengatakan perbuatan yang tidak senonoh, terus digencarkan sampai saya diseksa itu setiap pemeriksaan kaki ditindih sama kaki meja, terus para interrogator tuh duduk di atas meja sampai ngecontot, saya tidak sadar. Itu sering, itu selama dalam tahanan di resort. Setelah itu dipindah pada waktu tanggal 30 April dipindah ke Bulu Semarang, ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita selama 6 tahun. Jadi kita pulang tahun 72. Nah, dengan adanya ini, simposium ini kami mengharap, kami merasa bangga ya, dan merasa penuh harapan dengan simposium ini. Untuk pemerintah sesuai dengan Jokowi, nawacita yang pertama itu kan mau menyelesaikan soal ini. Nah, ini dengan
juga pada waktu peringatan HAM beliau berbicara di Jogja, dan juga tanggal 14 Agustus menghadapi 17 Agustus mau menyelesaikan soal ini, karena kita sudah 50 tahun lebih dalam keadaan tidak menentu ya. Kami penuh harapan dengan pemerintahan yang ada ini, dan sesuai dengan janji Jokowi bahwa akan ada penyelesaian, dan nama kita ini loh yang selalu distigma bahwa Gerwani itu adalah bejat. Gerwani itulah yang dulu organisasi yang seperti itulah ya, yang kasar-kasar itu. Padahal Gerwani pada waktu itu sebelum ada peristiwa ada suatu organisasi wanita yang ikut serta membantu dalam pemerintahan. Misalnya tadi saya katakan buta huruf, itu Gerwani tampil pertama loh membantas buta huruf. Saya pun pada waktu itu meskipun baru umur 18 tahun mengajar buta huruf, terus mendirikan TK Melati, padahal waktu itu belum banyak TK di desa-desa seperti desa Malahan, belum ada. Itu mendirikan TK Melati itu juga untuk membantu pemerintah untuk mencerdaskan bangsa. Mengapa pada waktu setelah ada 1 Oktober peristiwa 65 ini kita dijadikan bulan-bulanan, sampai saat ini pun masih saja kita tuh di stigma, masih saja kita tuh diintimidasi. Sebagai contoh, kita mengadakan arisan. Kita mengadakan arisan itu saja didatangi oleh aparat-aparat, bahkan anggota-anggota yang ikut arisan itu juga didatangi supaya tidak ikut aris-arisan. Itu kan mereka tidak mau menerima UUD 45. Pasal 28, kita sebagai warga negara berhak untuk berkumpul, berorganisasi. Ibu Sumini, apakah Anda setuju kalau simposium ini nantinya menyimpulkan penyelesaian 65 itu hanya lewat rekonsiliasi, tidak peradilan? Rekonsiliasi tanpa pembenaran juga kurang cukup, bahkan tidak bisa. Jadi pembenaran harus dibuka. Sejarah tidak boleh dihitamkan atau digelapkan. Terbuka, fakta harus dibuka. Fakta itu ada, bahwa pembunuhan itu juga ada. Di desa kami itu, Kabupaten Pati itu saja 4 lokasi, ya, 4 lokasi pembunuhan massal. Itu ada buktinya dan ada saksinya. Saksinya ada yang masih hidup. Itu bisa dibuktikan. Itu jadi tanpa kebenaran, tanpa membuka kebenaran, tanpa membongkar kebenaran harus dibongkar, dan bahkan sumber Semar pun harus dibongkar. Sejarah harus diluruskan. Tanpa itu kasihan generasi muda, anak cucu kita. Sampai sekarang pun sejarah gimana? Anak-anak atau cucu-cucu kita bahkan bertanya, sejarah ini gimana yang? Sejarah ini gimana yang? Itu harus diungkap, Setelah penahanan itu sebagai apa? Penjual nasi. Sampai sekarang. Sekarang sudah tua ya, tidak boleh anak-anak. Jadi menikmati hari tua. Kalau suami gimana, Bu? Suami sudah meninggal. 2000. Pas di Orde Baru itu, masalah Baru juga susah nyari kerja juga. Iya, dua-duanya. Sampai anak kurang gizi ditahan juga di Nusa Kambangan. Berapa lama? Tapi itu belum suami saya. Suami setelah dia keluar dari Nusa Kambangan. Dulu itu terlibat diduga dituduh mereka anggota PKI, padahal juga tidak anggota PKI. Kalau saya memang benar-benar Gerwani, tapi dia itu malah Ansor dulunya. Oh, malah Ansor. Iya. Itu kenapa tuh Bu cerita dulu bisa sampai? Ya itu karena dulu tuh ada sentimen pribadi, terus di PKI kan. Jadi di kantor waktu itu, karena dia tuh secara vokal misalnya, terus dia dekat dengan kepalanya. Nah itu terus di PKI kan, terus dan ingin istrinya mengambil istrinya, karena istrinya cantik, terus itu belum suami ya, itu dimasukkan penjara, istrinya diambil. Bu, kalau selama di tahanan itu terus ditanyakan lagi hal-hal yang sama selama berapa? Ya itu dijawab iya ya digebuk, dijawab tidak ya digebuk.
Itu Ya. selama berapa tahun Bu? Lim- Terus ditanya seperti itu? 5 bulan setelah bulan. setelah di Hulu Semarang itu tidak digebuk, tidak, tapi makannya, kesehatannya, tempatnya sudah tidak manusiawi lagi. Bu, itu kan yang waktu persidangan dulu tahan selama 5 tahun itu. Awalnya sempat jalanin persidangan nggak? Nah terus yang pas dikeluarinnya Enggak, kalau ada persidangan berarti ada apa tuh? salah. Legalitasnya ya, Bu? Iya. Nah itu Tanpa diproses hukum, itu namanya diproses hukum. Nah ini loh, negara Indonesia negara berdasarkan hukum. Ya, kita bertahun-tahun di penjara, tidak diproses hukum, keluar. Padahal itu di surat pelepasan tuh sampai saat ini belum terbukti terlibat dalam G30S, tapi tetap diintimidasi. Loh itu loh anehnya.